Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aini, NPM 2201061009. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang turunan. Definisi turunan. Fungsi f adalah fungsi lain f aksen yang nilainya pada sembarang bilangan x adalah fx sama dengan limit h menuju 0 sama dengan fx plus h min fx per h, asalkan limit ini ada dua, bukan tak hingga atau min tak hingga. Jika limit ini memang ada, dikatakan bahwa f terdiferensiasi di C. Pencarian turunan disebut diferensiasi. Bagian kalkulus yang berhubungan dengan turunan disebut kalkulus diferensial. Contoh, misalkan fx sama dengan 13x min 6, carilah f aksen 4. Penyelesaian f aksen 4 sama dengan limit h menuju 0 f4h min f4 per h sama dengan limit h menuju 0 13 dikali 4 plus h min 6 min 13 kali 4 min 6 per h sama dengan limit h menuju 0 13h per h sama dengan limit h menuju 0 13 sama dengan 13. Bentuk-bentuk setara untuk turunan tidak ada yang keramat tentang penggunaan huruf H dalam mendefinisikan f aksen C. Misalkan, perhatikan di bawah ini, f aksen fx sama dengan limit H menuju 0 fc plus H min fc per H sama dengan limit H menuju 0 fc plus P min fc per P sama dengan limit H menuju 0 fc plus S min fc per S. Perubahan yang lebih radikal, tetapi masih tetap hanya suatu perubahan cara penulisan. Mungkin dipahami dengan membandingkan gambar 1 dan gambar 2. Perhatikan bagaimana X menggantikan C plus H, sehingga X min C menggantikan H. Jadi, f aksen X sama dengan limit H menuju 0 fx min fc per X min C. Contoh, gunakan soal dalam kotak terakhir untuk mencari G aksen C. Jika Gx sama dengan 2 per X plus 3, G aksen C sama dengan limit H menuju 0 Gx min Gc per X min C, limit H menuju 0 2 per X plus 3 min 2 per C plus 3 per X min C sama dengan limit H menuju 0 2C plus 3 min 2 X plus 3 per X min 3 C plus 3 dikali 1 per X min C sama dengan limit H menuju 0 min 2 X per C per X min 3 C plus 3 dikali 1 min X per C sama dengan limit H menuju 0 min 2 per X min C C plus 3 sama dengan min 2 per C plus 3 kali 2. Keterdiferensiasian mengaplikasikan kontinuitas. Jika sebuah kurva mempunyai sebuah garis sinking di sebuah titik, maka kurva itu tidak dapat melompat atau sangat berayun di titik tersebut. Perumusan yang presisi dari fakta ini merupakan sebuah teorema penting. Teorema A
terdiferensian mengaplikasikan kontinuitas jika FC ada pada F kontinu di C. Bukti, kita perlu memperhatikan bahwa limit X menuju C, FC sama dengan FC. Kita mulai dengan menuliskan Fx dalam cara khas. Fx sama dengan Fc plus Fx min Fc per X min C dikali X min C. Karenanya, limit H menuju 0, Fx sama dengan limit H menuju 0 plus Fx min Fc per X min C dikali X min C. Limit H menuju 0, Fc plus limit H menuju 0, Fx min Fc per X min C dikali limit H menuju 0, X min C sama dengan Fc plus F aksen C dikali 0 sama dengan Fc. Kebalikan dari teorema ini tidak benar. Jika fungsi f kontinu C, maka tidak berarti bahwa f mempunyai turunan di C. Ini dengan mudah dapat dilihat dengan melihat fx sama dengan x di titik asal. Gambar nomor 3. Fungsi ini pasti kontinu 0, namun tidak mempunyai turunan di sana seperti yang kita tunjukkan sekarang. Perhatikan bahwa F0 plus H min F0 per H sama dengan 0 plus H min H per H sama dengan H per H. Jadi, limit H menuju 0, F0 plus H min F0 per H dikurang limit H menuju 0, H per H sama dengan limit H menuju 0, H per H sama dengan 1, sedangkan limit H menuju 0, F0 plus H min F0 per H sama dengan limit H menuju 0, H per H sama dengan limit H menuju 0 min H per H sama dengan min 1. Karena limit kanan dan limit kiri berlainan, limit H menuju 0, F0 plus H min F0 per H tidak ada, karena itu F aksen 0 tidak ada. Argumentasi serupa menunjukkan bahwa di sebarang titik di mana grafik suatu fungsi kontinu mempunyai pojok yang tajam, maka fungsi tersebut tidak terdiferensiasikan. Grafik dalam gambar 4 menunjukkan jumlah cara suatu fungsi agar tidak terdiferensiasikan di suatu titik. Kita tegaskan dalam gambar 4 bahwa turunan tidak ada di titik C. Titik tempat garis singgung tegak ini disebabkan oleh limit H menuju 0, Fc plus H min Fc per H. Hal ini berhubungan dengan fakta bahwa kemiringan suatu garis tegak tidak terdefinisi. Pertambahan, jika nilai suatu variabel perubahan x1 menuju x2, maka x2 min x1 perubahan dalam x disebut pertambahan x. Biasanya dinyatakan oleh segitiga delta x. Perhatikan bahwa delta x tidak berarti delta kali x. Jika x1 sama dengan 4,1 dan x2 sama dengan 5,7, maka delta x sama dengan x2 min x1 sama dengan 5,7 min 4,1 sama dengan 1,6. Jika x1 sama dengan c dan x2 sama dengan c plus h, maka delta x sama dengan x2 min x1 sama dengan c plus h min c sama dengan h. Berikutnya, misalkan y sama dengan fx, menentukan suatu fungsi. Jika x berubah dari x1 ke x2, maka y berubah jadi y1 sama dengan f
fx1 ke y2 sama dengan fx2. Jadi berkorespondensi terhadap pertambahan delta x sama dengan x2 min x1 dalam x1 terdapat suatu pertambahan dalam y yang diberikan oleh delta y sama dengan y2 min y1 sama dengan fx2 min fx1. Contoh, misalkan y sama dengan fx sama dengan 2 min x2, cari delta y ketika x berubah 0,4 ke 1,3. Penyelesaian, delta y sama dengan f 1,3 min f 0,4 sama dengan 2 min 1,3 pangkat 2 min 2 min 0,4 pangkat 2 sama dengan min 1,53. Lambang Leibniz untuk turunan, misalkan sekarang bahwa variabel bebas berubah x ke x plus delta x, perubahan yang berkorespondensi dalam variabel t, k sampai bebas y akan berupa delta y sama dengan fx plus delta x min fx, dan hasil bagi delta y per delta x sama dengan fx plus delta x fx per delta x. Menggambarkan kemiringan sebuah garis yang melalui fx seperti yang diperlihatkan dalam gambar 6. Ketika delta x menuju 0, kemiringan garis seakan ini mendekati kemiringan garis singgung, dan untuk kemiringan garis singgung kita menggunakan lambang dy per dx, sehingga dy per dx sama dengan limit h menuju 0 delta x per delta y sama dengan limit h menuju 0 fx plus delta x min fx per delta x sama dengan f aksen x. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.